Kemudian waktunya untuk saya mendesignasikan budaya positif oleh saya, Buya Kusmaningrum, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Magelang. Baik Ibu-Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila satu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Monggo dijawab aja, setuju atau tidak? Kadang-kadang kami terlambat. Oh, setuju, berarti setuju. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Oke. Guru harus mampu memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Setuju. Oke. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Oke. Dari beberapa pertanyaan ini, mari kita lihat apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa sehingga siswa itu mau mengikuti aturan atau keinginan yang kita inginkan. Siswa, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Seperti itu. Berarti Ibu setuju semua nggih? Iya. Nah, apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti untuk mewujudkan budaya positif satu, disiplin positif. Disiplin positif. Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Konsep ini mewujudkan budaya positif, disiplin positif. Ternyata disiplin itu kan ada yang bernilai, bukan positif dan disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Mari dari item-item itu kita bahas satu persatu. Disiplin positif. Baik, kita bermain dulu sebentar ya. Silahkan berpasangan dengan teman sampingnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A. Anda memegang tangan Anda seolah-olah ada barang yang paling berharga di dalam genggaman tangan. Nah, teman yang satunya berusaha untuk membuka genggaman itu boleh dengan berbagai cara, dengan ancaman, dengan bujuk rayu, dengan intimidasi, segala macam cara boleh dilakukan. Baik, kita akan mencoba itu, nggih? Ya. Siapa dulu yang mau menggenggam tangannya, terus yang lainnya untuk membuka. Monggo. Yang satu untuk membuka, berusaha membuka, diapakan, dirayu, dimanai, diintimidasi. Boleh. Boleh cara kasar, boleh cara halus, boleh.
yang berada. Panjenengan membuka kenapa? Karena dibungkus. Dari percobaan ini dapat diterapkan bahwa disiplin positif itu terbentuk dari diri sendiri. Tadi yang dinanya bersikeras untuk tidak membuka apapun yang terjadi sampai titik kehabisan. Ada yang membuka, nah itu kan prinsip diri bisa dipengaruhi juga oleh orang lain. Jadi disiplin diri bisa terbentuk dari diri ya, intrinsik, dorongan intrinsik. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Paradigma ini yang sering kita lakukan dulu. Dengan adanya ini kita akan mengubah mindset kita bahwa guru mengontrol murid. Kamu harus segera datang, duduk antar, gitu. Ya, terus ilusi semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Tadi disiplin tadi. Unek bangun ini pasti kamu ini. Kamu kalau rajin menyapu pasti ini dengan kata pasti. Terus ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan mengubah karakternya. Kamu berpakaian seperti ini jadi mempersalahkan orang tadi sehingga dia mau mengubah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang paling benar adalah yang gede. Yang tua yang paling benar. Orang tua paling benar. Nah, paradigma ini akan kita bergeserkan. Paradigma ini bahwa siswa itu juga memiliki bakatnya masing-masing, stimulus dan respon. Realitasnya, kebutuhan kita sama, teori kontrolnya dan kebutuhan kita berbeda. Anak satu dengan yang lainnya berbeda, guru satu dengan lainnya berbeda, penanganannya juga berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Cuma 1 tambah 1 saja. Tapi ada sisi lain, orang lain kan 1 tambah 1 dia tidak bisa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Iki loh, kamu tuh harusnya seperti ini, mengubah, menggiring orang lain untuk sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak berperilaku buruk, langsung dijudge kita salah. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang bersikuku untuk tidak membuka, Anda yang mengontrol, yang membuka panjenengan sendiri yang mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat juga. Kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru tadi. Dengan intimidasi, dengan rayuan, pilihan tadi. Model berpikir menang kalah. Kalau kamu bisa mempengaruhi kamu, maka aku menang. Aku bisa mengubah anak ini, maka aku menang. Model berpikir menang kita sama. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif. Tentunya kalau ada disiplin positif berarti ada disiplin yang dengan ancaman sokongan. Nilai proyek nilai kebajikannya ini keterusterangan, peduli, rajin, hormat, percaya diri, dermawan. Ini adalah nilai-nilai yang akan kita tanamkan pada diri anak dan juga kepada kita. Motivasi perilaku manusia menghindari tindakan nyaman dan hukuman. Kalau sekolah pemerintah, terus kita melaksanakannya karena takut ancaman, takut hukuman. Terus mendapat imbalan atau penghargaan, kita menyuruh anak untuk disiplin, untuk prestasi, untuk lomba. Kalau kamu lomba nanti pialanya. Nah, ini menghargai menjadi orang yang mereka inginkan. Kadang kita memaksa kepada anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Padahal anak memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing ya. Jadi menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dan di sini kita berperilaku manusia itu ada karena ancaman, hukuman, ya. Terus mendapat imbalan atau penghargaan, atau menghargai menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau terlambat sekolah, maka jutaan. Kalau tidak mengerjakan PR, maju ke depan, angkat kaki 1. Kalau terlambat sekolah, nulis hukuman. Pernah ya kita mendengar seperti itu? Atau pernah kita melawan seperti itu? Anak menulis, saya tidak akan mengulangi lagi sampai 1 halaman. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tindakan yang bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau kata-kata kasar. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, terlambat dari sekolah, datang ke sekolah, terus guru langsung menghukum tanpa mengetahui alasan kenapa mereka melakukan kesalahan. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk tindakan konsekuensinya dibuat oleh pihak guru bersama. Nanti kalau guru menerangkan kalau kamu usil berarti mau diapakan. Nah, itu bentuk konsekuensi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini kan juga bisa berhubungan dengan sistem yang sekarang. Maraknya apa? Mengarahkan anak untuk kembali ke karakternya dengan lebih baik. Baik Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Maka silakan, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mereka karena terlambat sekolah. Ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah.
Jadi anak-anak lomba nanti kalau kamu lomba kamu akan seperti ini. Kalau kamu melakukan kegiatan itu maka akan diberi hadiah. Nah, terus penghargaan itu tidak efektif. Apakah kita selamanya akan memberikan harapan itu? Apakah kita selamanya akan memberikan penghargaan itu? Oke, penghargaan misalnya sekali di kelas bintang dilaksanakan 1 bulan. Apakah anak tidak akan komen? Protes tidak? Bu, kok penghargaannya cuma itu saja? Panjenengan mengeluarkan lagi energi untuk cari yang lain. Nah, kita akan terhukum oleh penghargaan tadi. Karena kita kan menginginkan anak untuk bergerak atau bersikap sesuai yang kita inginkan. Iya, jadi kita terkuras energinya untuk mencari penghargaan. Bayangkan juga kalau kita yang dituntut untuk kegiatan itu dan kita mendapat penghargaan. Kegiatan yang mana lagi ya yang mendapat penghargaan? Pasti seperti itu. Penghargaan menguras ketepatan. Penghargaan merusak hubungan. Satu, misalkan kita penilaiannya tidak begitu objektif, tentu kita akan mendapat protes dari siswa. Loh Bu, kok itu dapat si A dapat si B tidak dapat, kok saya tidak dapat, padahal nilainya jawabannya hampir sama begitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jelas kalau anak terobsesi hanya penghargaan maka hasilnya saja yang dikejar, bukan prosesnya. Ya. Penghargaan mengurangi kualitas dengan segala macam cara. Misalkan nanti prakaryanya karena waktunya tidak cukup disekolahkan maka dibawa pulang. Besok yang paling baik bu guru akan kasih hadiah. Tentu anak-anak bagaimana dia akan mengerahkan segala kekuatan tenaganya, pasukannya untuk apa? Iya, untuk pekerjaannya biar bagus dan besok mendapat penghargaan dari gurunya. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa penghargaan itu mematikan kreativitas? Karena kriteria penghargaannya bersumber dari guru. Nah, guru untuk mencari kriteria itu kan juga membutuhkan energi. Nah, kalau setiap proyek ada kriterianya, nanti satu hari ada berapa proyek, berarti kita harus memikirkan beberapa kriteria. Terus penghargaan itu menghukum. Kan kalau nggak dapat itu, kalau anak yang tidak pernah mendapat penghargaan bagaimana rasanya? Sedih. Iya. Padahal kemampuan anak itu beda-beda. Style pada diri anak juga berbeda-beda. Motivasi dari dalam dirinya tidak ada. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini untuk membentuk disiplin positif tadi. Untuk membentuk disiplin positif tadi, maka kita membentuk keyakinan kelas. Nah, cara-cara membentuk keyakinan kelas adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa mencurahkan idenya. Anak diberi kertas satu-satu, boleh. Terus mencatat semua masukannya, ditempelkan di dan seperti itu, boleh. Ganti kalimatnya tadi menjadi kalimat positif. Adakah ibu-ibu yang memiliki contoh kalimat negatif? Kalimat negatif? Jangan
membuang sampah sembarangan. Sepertinya kita biasa nih, ternyata kalimat itu negatif. Kenapa negatif? Jangan membuang sampah sembarangan. Maka yang akan tertanam oleh anak apanya? Jangan. Kalimat terakhirnya membuang sampah sembarangan. Jangannya akan. Maka ganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya seperti apa? Buanglah sampah di tempat sampah. Maka anak-anak mereka membuang sampah di tempat sampah. Ojo layu-layu ndak tiba. Maka yang mereka dididik anak apa? Layu-layunya tadi. Duduklah dengan rapi. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Jadi yang sama-sama, yang klasifikasinya bersama kita kelompokkan. Terus tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 kalimat. Misalkan keyakinan kelas, hadir tepat waktu. Guru menerangkan, siswa mendengarkan. Jika ingin bertanya, acungkan tangan. Maka anak akan dari hal itunya. Meninjau dan menyetujui dan menandatangani. Jadi semua anak mensepakatinya. Keyakinan kelas ditempel di dinding. Jadi setiap hari anak-anak akan melihat keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu bisa diubah sewaktu-waktu? Bisa ditambahi atau dikurang sewaktu-waktu? Bisa, sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Nah, baik. Setelah menjadi posisi keyakinan kelas tadi, posisi perilakunya yang lainnya adalah posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi kontrol panjenengan semua sebagai guru apa? Bisa ditulis? Monggo ditulis. Pilih salah satu boleh, atau salah 2 boleh. Sering kita lakukan semuanya, gitu ya? Iya. Guru itu berarti sangat sakti. Kita bisa menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman itu dianggap temannya, apalagi masih guru-guru muda. Posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberi sanksi, maka guru pun harus mengawasinya. Nah, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Kita harus menggoni. Kalau kita tidak menungguin anak hidupnya, anaknya bagaimana? Dia akan tidak tidak akan berarti melaksanakan hukumannya tadi. Posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu marah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan
membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya, murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Murid saya, Bu Guru, saya tidak bawa pensil. Lantas, hari ini saya menulisnya bagaimana? Kira-kira kalau kamu tidak membawa pensil, terus kamu bagaimana? Saya tak pinjam teman ya. Oke, silakan. Saya berusaha seperti itu. Nah, tapi kan untuk mengubah mindset ini kan kita juga membutuhkan waktu sebagai manajer. Sampun. Jadi ibu-ibu tadi memilih posisi kontrol guru sebagai apa? Sebagai apa? Seperti pilih sebagai teman. Teman. Ibu? Memantau. Jenengan penghukum. Iya. Ternyata dari posisi kontrol tadi, posisi kontrol yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Ternyata dari 5 posisi kontrol guru ini yang terbaik adalah manajer. Iya, manajer itu kan kita tidak menuntut anak, tapi juga tidak menuntut anak. Anak tetap menggunakan kita, tapi juga anak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan setelah anak menyebutkan solusinya, maka dia akan kembali ke komunitasnya dengan kepercayaan diri bahwa saya dapat menyelesaikan masalah. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Dasar berarti yang namanya kebutuhan dasar itu hanya orang dewasa kah? Anak didik membutuhkan kebutuhan dasar manusia? Iya. Iya. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup apakah di sini hanya makan dan minum? Tidak. Misalnya Keamanan. terus kasih sayang ada itu sendiri untuk bertahan hidup, bertahan eksis di kelasnya, ya kan? Kebutuhan bertahan hidup ini dia bisa hidup di komunitas yang ada saat ini. Kasih sayang dan merasa diterima, bahwa setiap manusia itu membutuhkan. Saya berada di komunitas ini berarti saya diterima di komunitas ini, saya disayangi di komunitas ini. Nah, kebebasan, kita bebas untuk melakukan hubungan dengan yang lainnya. Kebebasan untuk melakukan aktivitas, kesenangan. Kita senang, nyaman dapat melakukan segala aktivitas di komunitas ini. Penguasaan. Kadang kita lihat ya, ada anak yang sukanya ngatur. Iya, ngatur. Ada anak yang diem. Dia melakukan. Ya. Nah, ada anak yang tipe penguasaannya
Jadi dia sebenarnya mengatur anak lain. Kalau anak lain tidak mau diatur, maka dia akan segera lapor. Nah, kebutuhan dasar manusia ini apakah semua harus terpenuhi? Tidak juga. Tidak, belum tentu. Secara umum harus terpenuhi karena kebutuhan secara umum tetap harus dipenuhi. Kalau kita berada di komunitas, kalau kita tidak bisa bertahan hidup, maka dia tidak bisa mempertahankan dirinya. Di komunitas ini tidak mendapat kasih sayang, maka kita juga tidak bisa bertahan hidup. Terus kita tidak bebas di komunitas ini pun, karena tidak bisa berkembang. Nah, segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan saat kita akan membuat anak mencari solusi dari permasalahan yang ada pada diri. Ada sebuah kasus, anak datang terlambat sekolah. Kita sebagai gurunya, apa yang akan kita laksanakan? Menanyai alasannya. Langsung di depan kelas. Iya, biasanya begitu. Anak datang langsung di depan kelas ditanya. Oke. Terus ada tindakan lanjutnya. Tindakan selanjutnya Cuma biasanya menasihati langsung di tempat, ditanya, kemudian dinasihati di kelas itu juga. Iya. Apakah peristiwa ini ada dampaknya? Ada. Kan kita cuma menanya dan menasihati di depan kelas. Kadang-kadang anak malu dengan Iya, betul sekali, Bu. Nah, seharusnya apa yang kita lakukan kalau ada kasus seperti ini? Yang akan kita lakukan saat ada kasus anak terlambat datang sekolah tadi, langsung ditegur di depan kelas, dinasihati di depan kelas, kemudian diberi solusi seperti itu. Nanti mungkin harus tetap duduk dulu baru diberi penjelasan di lain tempat, begitu ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, sebaiknya kita memanggil anak itu di ruangan yang berbeda. Kita menanyai anak itu sebab kenapa anak itu datang terlambat. Ini menjadi menstabilkan identitas tadi. Jadi anak akan menceritakan kenapa sebabnya, alasannya dia datang terlambat. Terus validasi tindakan yang salah. Kalau kamu tadi datangnya jam 7.30, padahal sekolah kita masuknya jam 7. Berarti apa yang kamu lakukan? Saya kesalahannya datang terlambat. Nah, ini validasi tindakan. Setelah tadi tahu penyebabnya, tahu kesalahannya, maka guru akan mengarahkan untuk mencari solusinya. Solusinya, kalau tadi malam ada acara di rumah, maka kamu harus bagaimana biar jam 7 tepat dia berada di sekolah. Setelah anak bisa memberikan solusi atas permasalahannya, maka segitiga restitusi ini sudah kita laksanakan. Nah, ini yang kita
Iya. Saya mau bertanya, mohon penjelasan dari Ibu, apakah perbedaan antara hukuman dan restitusi? Terima kasih. Satu-satu dulu ya. Ada yang bisa membantu saya hukuman dan restitusi. Ternyata ada tindakan itu dibagi menjadi 3 nih. Tadi apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kalau hukuman tadi bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau kata-kata kasar. Anak datang terlambat, kamu datang terlambat, sekarang putar lapangan upacara 2 kali. Itu berada pada posisi hukuman, karena kita tidak mengambil kesepakatan dengan anak. PR-nya mana? Tidak dikerjakan. Maju, angkat 1 kaki, berdiri di depan kelas. Itu kita melakukan hukuman. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi tadi, anak datang terlambat, kemudian gurunya mempersilahkan duduk mengikuti pelajaran. Saat ada waktu atau istirahat atau setelah pulang sekolah, guru tadi memanggil siswa yang terlambat. Kita berada di ruangan yang berbeda, yang tidak ada orang, kemudian kita mengulas tadi, mengulas segitiga restitusinya tadi. Iya. Ini restitusi. Mesti berkali identitas. Kenapa tadi kamu kok terlambat? Apa alasannya? Nah, kalau kamu datang jam 7.30, berarti kamu kenapa? Saya datang terlambat. Kalau datang terlambat, berarti kamu kenapa? Melakukan pelanggaran. Nah, kalau melakukan pelanggaran kamu yang salah, maka kamu harus bagaimana? Ya, nanti kalau saya akan tidur jam 8, saya akan memberikan alarm jam 5, kemudian jam 6 saya mandi, jam 6.50 saya akan berangkat. Yang menyebutkan seperti itu, solusi seperti itu guru atau siswanya? Siswa. Jadi kita mengarahkan anak itu akan memberikan solusi pada dirinya sendiri yang menjadi masalah pada anaknya sendiri. Ini restitusinya. Memang agak lama kalau restitusi karena kita mengubah perilaku anak, mindset anak. Tapi dampaknya anak itu bisa kembali ke komunitasnya, kembali ke kelas tanpa ada perasaan malu, bersalah atau beban yang lainnya. Nah, tadi kalau seperti murid tadi datang terus diinterogasi, nopo nangkat sampe, nopo sesuk meneh, langsung ya kita refleks kadang ya, tapi kita harus memegang 5 kontrol guru tadi. Begitu? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Hapus meneh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Ya. Monggo. Mohon penjelasannya, apakah keyakinan kelas harus sama di satu sekolah kan? Kemudian kalau sudah ada keyakinan kelas, apakah perlu ada keyakinan sekolah? Makasih. Satu-satu dulu nggih. Nanti yang kebanyakan enggak lupa saya. Keyakinan kelas. Kalau di sekolah dasar kita berada di jenjang
kelas 1 sampai kelas 6. Tentunya nalar anak kelas 1 dan sampai kelas 6 sama atau berbeda? Padahal satu tingkatan. Tentunya tetap. Berarti keyakinan kelas 1 boleh berbeda dari kelas lainnya. Sesuai dengan pemahaman peserta didik kita. Karena keyakinan kelas ini kita buat bersama dan disepakati bersama. Tidak mayoritas guru, tidak mayoritas anak, tapi bersama. Walaupun kalau di kelas 1 tentu guru sebagai motornya. Keyakinan kelas tadi tentunya kan hampir mirip, bentuknya hampir sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan untuk membuat budaya positif tadi, disiplin positif tadi, tentunya kita akan membuat kesepakatan sekolah yang semua warga sekolah melaksanakan budaya disiplin positif tadi sebagai ikon sekolahnya. Kesepakatan kelasnya tadi. Kalau kelas 1 tentunya singkat-singkat saja, jujur, sabar, terus buang sampah di tempatnya. Kalau kelas 6 jujur, berkata yang baik, kalimatnya kan lebih panjang. Dari kesepakatan itu tentunya kita harus memiliki kesepakatan sekolah agar budaya positifnya, disiplin positifnya tertanam dan terjiwai oleh warga sekolah. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Mohon izin bertanya. Mohon penjelasannya bagaimana cara hubungan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Memang bahasan ini Bahasanya asing ya. iya, agak asing. Dan ini pun saya peroleh selama pendidikan di guru penggerak, baru mendapat ilmu tadi, segitiga restitusi. Nah, hubungannya pertama, jika ada suatu masalah atau kejadian, maka guru harus menstabilkan cerdas tadi dulu. Jadi anak tidak akan terintimidasi, tidak akan menjadi objek bersalah, tidak akan menjadi terdakwa, karena bahasa Inggrisnya siapa? Tidak ada manusia yang sempurna, semua melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita ambil, kita cari solusinya. Dan setelah menstabilkan identitas tadi, guru langkah selanjutnya akan validasi tindakan yang salah. Ternyata perilaku yang kamu lakukan tadi adalah salah. Nah, kalau perilaku salah ini tentunya di mata hukum dia melanggar norma hukum, tentunya konsekuensinya hukum haram. Kalau dia melakukan permasalahan sosial, maka restitusi kesalahannya yang diambil adalah pemecahan masalah yang dia diterima di sosial. Setelah
bahwa tindakan ini salah, maka guru mengarahkan untuk menanyakan keyakinannya. Kalau kamu tadi mencuri adalah perbuatan salah, maka seharusnya kamu bagaimana? Saya tidak mencuri, tapi saya kan pengen pulpen itu. Kalau kamu pengen pulpen itu, kamu harus bagaimana? Ya beli, nah ya beli silakan. Tapi kan saya nggak punya uang. Nenek kamu nggak punya uang untuk membelikan pulpen itu yang kamu inginkan, kamu harus bagaimana? Nabung sih guru. Lah nek nabung, kamu tiap hari dibawa uang kayak uang berapa? Kita mengarahkan anak itu mencari solusinya sendiri. Anak itu akan memecahkan masalah sendiri. Nah, selama ini kan yang kita laksanakan mencarikan solusinya, iya. Jadi anak akan tergantung pada kita. Saat kita sibuk, misalkan kelas kotor, berantakan, kita sibuk pekerjaan, tentu kelas ini akan utuh seperti sedia kala. Alhasil kita melakukan kenapa sudah kelas 6 tidak tahu kenapa karena kita salah langkah tadi, tidak melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau dulu peka terhadap keadaan. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi Bu. Ye. Terima kasih sudah menjelaskan tentang disiplin positif kepada kami sehingga menjadi sebuah pencerahan bagi kami. Namun masih ada satu hal yang kami tanyakan kepada Bu Fitri Kusumani, mohon penjelasan tentang yang dimaksud dengan nilai keyakinan universal. Itu sepertinya kok kami masih belum. Iya. Baik. Keyakinan universal. Biasanya selama ini yang kita laksanakan adalah disiplin yang bukan positif. Jadi yang tertanam dalam pikiran kita adalah kalimat negatif. Padahal setiap saat kita menginginkan melaksanakan anak-anak untuk berperilaku seperti ini. Kalau kata-kata seperti ini kan tidak asing, untuk kita kan tidak asing ya. Nah, ternyata ini adalah keyakinan universal. Semua orang tuh tahu kalau bertanggung jawab itu seperti apa, jujur itu seperti apa, iya kan? Kedamaian, damai itu seperti apa? Ora corahan, ora wadulan, ya kan? Dermawan, harga diri, kedamaian. Nah, ini adalah keyakinan universal yang harus kita tanamkan pada diri kita dan murid. Peduli, peduli kenapa? Kalau ada anak yang jatuh berarti. Nah, selama ini kan anak peduli dalam tanda kutip. Bu guru itu loh nyorek-nyorek buku saya. Bu guru tadi loh si Umi keluar kelas. Tapi seperti itu gitu. Iya. Padahal kepedulian yang kita inginkan bagaimana? Oh, anak yang tidak bawa pensil, kita pinjam. Itu semangat. Kalau jujur, rajin, rasa hormat, semangat, kesetiaan, bersyukur. Bersyukur. Kadang ada anak dikasih uang jajan 10.000 kurang, terus dia ngalah temannya. Nah,
terus tegang rasa, harga diri, keteraturan. Terus keteraturan. Kalau ambil buku dikembalikan ke tempatnya. Kan keteraturan. Ada pertanyaan lagi? Nah, untuk mengubah menjadi keyakinan yang didasarkan tadi kan kita ini di atas kebutuhan bahwa kebutuhan kita ada. Jadi tinggal rasanya. Terus semua orang melihatkan yang sama. Hanya pengen nek aku. Kalau kita kan sering memberikan nasihat atau solusi pada orang lain, nek aku, dan itu cenderung orang lain untuk mengikuti solusi kita. Sudah tak kasih solusi, namanya nek aku. Apakah segitiga restitusi itu hanya bisa dilakukan untuk murid kita saja? Hanya untuk murid saja? Tidak. Bisa juga kita lakukan untuk sesama guru, orang lain, bahkan orang yang ada di rumah. Jadi membuat kita itu berharga, kita itu bernilai dan bisa kebutuhan hidup manusia tadi, kebutuhan dasar manusia tadi kan. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, kalau saya tiga restitusi saya tadi bisa jadi ini dampaknya kepada diri kita. Kita bisa mempertanyakan itu. Kalau kita punya masalah, kan kita nggak usah mencari solusi di WhatsApp, di Facebook, kan? Aku dulu gitu temennya di Facebook. Terus kasih sayang dan merasa diterima. Kalau kita pengen dikasih sayang, katanya kita harus kasih sayang dulu orang lain. Merasa diterima berarti kita harus berusaha menerima dengan kelebihan dan kekurangan. Karena setiap orang itu unik, memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa harus seperti kita. Jangan pengen mau dipahami terus. Karena kita bisa. Karena semua oleh tadi kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Alhasil tadi dasarnya dari tiga tadi kita bisa memegang teguh disiplin positif dari diri. Iya, dorongan intrinsik dalam diri kita. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya Bu, penjelasannya berarti hukuman kepada siswa tidak boleh ditetapkan itu Hukuman, apakah hukuman tidak boleh diterapkan? Berarti dengan tadi 5 kontrol guru tadi
Ya. Berarti kita tidak boleh merasa menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah. Konteksnya tadi, kalau hukuman itu secara nasional, secara negara kan sudah jelas kanunnya. Tapi untuk melaksanakan penghukuman yang tidak saklek, ada misalnya berkendara harus itu kan hukuman aturan. Tapi kalau siswa datang terlambat, langsung lari mengelilingi lapangan, itu kan hukuman yang salah. Jadi konteks hukumannya. Tentu kalau kita adalah sekolah bagi institusi yang resmi, punya aturan yang paham tadi. Nah, tapi kalau aturan itu yang tidak tertera di hukum tadi, udah ya, kita penghukumannya. Ada pertanyaan lagi? Tutup pertanyaan. Sudah. Dari pemaparan ini, maka ada 5. Nah, kebutuhan dasar manusia pun ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Serta segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.